Mau lama atau mau cepat? Tapi cepat ngomong terakhir. Ini kan jam 12 kan kita makan. Kami jam 10 pulang. Nanti ngasih teras lah. Masih hujan. Saya akan ceritakan dengan singkat, padat dan jelas. Nah, 2024 ini saya pribadi khususnya saya bersyukur tidak ada masalah yang terlalu berat. Saya dalam hati saya sering berkata, Tuhan Kau luar biasa. Kami sehat semua, ya keuangan tidak terlalu susah, jadi selalu Tuhan cukupkan, walaupun tidak lebih, tapi ya cukup. Kalau ingin mobil cukup, kalau semua cukupkan oleh Tuhan. Tuhan, doa saya di 2024 ini, saya melihat jemaat-jemaat yang tidak punya pekerjaan itu menjadi satu doa kami setiap hari. Seperti Mbak Lia, Mas Yogi, Pak Andoyo, Ibu Maria, itu selalu kita sebut doanya. Ya, sama Ibu Desi. Tapi puji Tuhan, 2024 ini kita lihat satu persatu Tuhan kasih kerjaan. Mas Yogi dikasih kerjaan sama Tuhan. Mbak Lia dikasih duit sama Tuhan. Pak Handoyo kasih kerjaan sama Tuhan. Ibu Maria kasih kerjaan sama Tuhan. Ya, Ibu Desi dicukupkan sama Tuhan. Iya, jadi saya melihat doa-doa kita itu dikabulkan oleh Tuhan. Dan saya percaya Tuhan akan terus berkati kita. Kalau saya dengar dari kesaksian Bapak Ibu dari awal sampai akhir, saya merasa bahwa kita ini adalah satu keluarga. Namanya satu keluarga. Jadi ketika kita mendengar curhatannya saudara kita, saya justru di hati saya, Anda itu bagian dari saya gitu. Saudara itu bagian dari saya. Ketika Bapak Ibu mencurahkan isi hati saudara, itu curahan hati saudara itu sebenarnya sedang masuk di saya. Dan bukan hanya di saya, tetapi juga di hati setiap orang yang ada di tempat ini. Artinya kita bukan lagi berbeda, tapi kita satu. Satu di dalam kasih, satu di dalam perhatian, satu di dalam kepedulian. Jadi jangan ada yang merasa, loh saya kok diabaikan, saya kok kurang diperhatikan. Enggak, kita semua sama-sama peduli, sama-sama memperhatikan, sama-sama menerima karena kita satu keluarga. Kemudian yang terakhir tadi dengan Pasar Ibu menciptakan lagu itu, sebenarnya itu ide yang bagus. Sebenarnya saya juga ingin menciptakan lagu. Sekarang ini sebenarnya ada banyak cara untuk menciptakan lagu. Salah satunya itu ada ChatGPT dan AI. Kalau saya lihat di YouTube itu, dan kita tinggal kerjasama dengan ChatGPT, nanti dia bikin liriknya bagus. Kemudian ketika dia bikin liriknya, kemudian nanti AI yang nyanyi, itu musiknya ada. Kadang tak dengar itu, wih bagus juga ini lagu gitu. Yang bekerja itu sebenarnya dunia maya gitu. Iya, kalau saya lihat seperti YouTube ini ibadah minggu seperti Natal kemarin diupload, loh kena hak cipta juga lagunya. Walaupun sudah live streaming gitu ya, tak cek loh. Berarti ada lagu-lagu yang kita nyanyikan kemarin itu kena klaim hak cipta gitu. Ya, jadi nanti ke depan itu akan saya hapus itu suaranya itu. Jadi nanti ketika orang lihat loh kok nggak dengar suaranya, ya itu resiko supaya YouTube kita bisa naik terus.
supaya dapat duit kita. Ya, nah, jadi kalau Pak Pasaribu tadi punya ide itu, ya kita nggak tahu, mungkin dengan hal-hal yang sederhana, kita pikir itu sederhana, tapi itu bisa Tuhan pakai. Nanti Pak Pasaribu tiba-tiba diberkati Tuhan lewat cara itu. Kadang yang sekarang ini yang aneh itu bisa jadi viral gitu, Kadang yang kita bikin sungguh-sungguh serius gitu, justru nggak jadi apa-apa. Kemarin ada pemain musiknya yang di gedung RGP itu, selesai kita bersih-bersih, dia datang sama saya, dia bilang begini, "Lupa Bontas, YouTube-nya itu sudah 1000 subscribe ya Pak, lebih." "Iya, wah hebat itu YouTube-nya." Siapa Malang katanya. "Gimana tuh caranya?" "Iya, saya uploadin aja gitu." Dia bilang, iya memang begitu Pak. Kalau kita sengaja tiap hari kita itu justru nggak jadi. Tapi kalau kita yang alami pokoknya diuploadin aja justru itu menarik katanya. Dia bilang sebentar lagi itu pasti dapat uang itu. Oh iya puji Tuhan. Jadi terima kasih juga untuk Bang Luis yang suka memvideo. Kadang satu sisi yang bekerja di situ sebenarnya ada ruginya. Ruginya apa? Kita semua menikmati hadirat Tuhan, enggak. Dia harus terbaik gitu. Tapi itu bagian dari pelayanan gitu. Nanti Pak Pasaribu ngurusin itu nanti nggak menikmati hadirat Tuhan. Memang butuh orang-orang seperti itu. Kita lihat di gedung kemarin kan ada yang kamera di sini, ada kamera di sini, mereka keliling gitu. Nah, jadi memang ada waktunya di gereja itu kita waktunya melayani, ada waktunya kita untuk ibadah gitu. Jadi kalau kita melayani ya khusus melayani, kita nggak ikut itu, kita nanti ada waktunya untuk ibadah itu. Ke depan Tuhan akan tolong kita.